Podcast Pemain Cadangan. Kalau bisa jadi pemain cadangan, kenapa harus jadi pemain inti? Pagi, siang, sore, malam, pemain cadangan on YouTube kembali lagi. Dan kali ini kita kedatangan seorang gold medalist. PON gold medalist ya. Iya. Setelah 20 tahun. Maksudnya? Jadi Putri itu DKI terakhir 20 tahun. 20 tahun yang lalu? 20 tahun yang lalu. Dan diwakili zamannya tuh gak zamannya dulu Cecilia Dwi Maya, Julie Wong, gitu-gitu. Klasik banget. Sekarang sudah ada Maxine. Yeah, Thank you for coming. Thank you. Aduh. Berat loh, ini berat. Bahasa Inggris dong, it's very heavy gitu loh. Ya, apa very apa? Heavy ya? Bukan happy. Very heavy gitu. Aduh berat banget nih, maksudnya ini nih, aduh very heavy gitu. Ada Maxine di sini, ya. Cadanganer seru banget karena kita sebenarnya dari dulu sudah sering ingin mengundang, tapi karena beliau sendiri kan kita sempat mau ke Amerika waktu itu, kan kita pengen syuting di sana. Yes, betul kan. Gak ada duit dong, gak ada duit. Sorry, waktu itu pertama di Amerika di kota mana? Di San Francisco. San Francisco. Oh sorry, kita di New York ya. New York ya, kita ya, New York. Jadi gak bisa ketemu, jauh banget. Iya. San Francisco pun kita martabak dulu ya. Martabak San Francisco. Iya. Kita buka dulu dengan medali yang akhirnya dicapai oleh tim Jakarta. Salah satu pemainnya adalah Maxine Sutisna. Iya. Yang sengaja datang dari Amerika Serikat dan juga memperkuat tim DKI Jakarta. Jadi sebenarnya gimana tuh? Kok akhirnya memang sengaja datang hanya untuk PON nih? Karena kemarin juga pas prapon tuh kan juga udah janji kayak bakal main PON. Pengen juga pencapaian yang belum tercapai. Iya. Terus jadi akhirnya Pak Lexi, Bang Jali dan semua orang KONI mengusahakan. Terus akhirnya kita bongkar. Dibayarin dong pulangnya. Iya. Oke. Ini bener. Yes. Ini bener. Ini konsep yang benar. Ini konsep yang benar. Kalau lu butuh, ya lu datengin. Iya. Gitu, jangan lu butuh, tapi lu dateng dong. Gitu nggak bisa, nggak bisa kan. Jadi konsepnya benar. Ini konsepnya benar. Tapi gini, masih sebenarnya dengan ini PON ini kan jadwalnya berbeda lah ya sama jadwal-jadwal FIBA dan lain-lain gitu. Sama jadwal sekolah sebenarnya mengganggu atau enggak? Sebenarnya iya kan during school. Ini lagi sekolah, masih sekolah tapi izin. Iya. Dan banyak tugas-tugas karena sekarang juga sistemnya banyak yang online. Iya. Jadi aku bisa kerjain pas di Aceh kemarin. Jadi masih kerjain tugas juga. Kayak pemain Barcelona, Spanyol kemarin yang sambil iya kan? Belajar dulu. Bisa dia sambil gitu sekolah ambil ini. Ya tapi itulah yang namanya student athlete ya. Iya. Jadi student first, athlete juga gitu kan. Iya. Jadi masih menjalani dua peran itu kan. Maxine, susah gak untuk langsung bergabung sama teman-teman di DKI walaupun praponnya kamu barengan? Sebenarnya banyak pemain-pemainnya yang udah barengan. Udah kenal. Tapi kan ada masa-masa gak barengan. Terus mungkin ada pola yang baru. Mungkin ya, Ogi gak tahu nih ada yang baru atau enggak. Cuman cukup sulit gak untuk bergabung? Karena kalau lihat game pertama Maxine sih ya nggak maksimal, bener nggak? Mungkin game 1 sih, emang bener-bener yang kayak struggling banget ya. Struggling. Iya. Struggling as a team atau kamu sendiri? Kayaknya as a whole, as a whole. Karena lawan Jawa Timur Jo langsung. Iya, kaget juga mungkin. Terus kan semua juga masih yang kayak wah gila main PON nih gitu kan. Oh gitu ya? Iya, karena vibe-nya tetap kayak different aja. Kelihatan everybody is there to win gitu. Iya. Beda banget bergengsi. Terus kalau aku sendiri struggling karena baru nyampe semalam sebelumnya. Capek banget. Pola juga belum tahu apa-apa. Aku cuma tahu bisa defense doang. Yang tahu basket ada pick and roll kan? Iya. Waduh, hanya gitu doang. Masih nyari kayak chemistry sih yang lain-lain. Tapi karena kenal, mostly udah pernah main bareng, jadi gampang. Mereka juga adapt ke akunya cepat. Mereka ngajarin, apalagi CNG jadi senior juga dia sangat membantu banget. Tapi sebenarnya ketika didatangkan ya dari Amerika Serikat terus main di PON gitu loh, ada dibisik-bisik nggak target kita soalnya ini gitu. Target kan biasanya kan ada pressure pertamanya adalah target dong. Bener gak? Lu didatengin demi Amerika Amerika didatengin kalau sampai gak dapat emas dipulanginnya suruh bayar sendiri loh. Suruh berenang. Disuruh berenang.
Naik mobil. Naik gojek. Tapi emang targetnya ada emang, ya targetnya pasti Emang emas emas. sih. Dari awal. Memang udah dari awal emas Dari ya. prapon tuh udah emas. Iya. Udah set target. Tahu juga alasan pulang kenapa. Iya. Aku juga pulang juga pengen menang, ngapain pulang? Bener Nggak sih. menang kan? Tapi udah tahu dong lawan terberatnya siapa waktu itu? Udah ada nama-nama. Udah ada nama. Tapi semua berat lah. Kalau bisa lolos ke PON tuh menurut aku berat. You never know orang DI bisa ngalahin Jatim. Yes, Iya betul. sih, bener juga. Di Putra Bener juga kan? lebih gila lagi. Putra saling Putra, ngalahin. Sulsel iya. bisa ngalahin Sulsel DKI. Jakarta loh. Iya, Sulsel ngalahin Bali. Bali. Abis itu Bali ngalahin DKI. Iya, Jadi saling kayak mengalahkan. Iya. you never know. Iya. Anything can happen. Itu sih yang aku belajar dari PON. Oke. Iya. So Nah, cool. tadi kalau ngomong penyesuaian artinya sebenarnya tidak terlalu sulit lah ya untuk Maxine gitu. Iya. Tapi setelah game pertama itu selalu menentukan. Tapi game pertama pada saat kalah sama Jatim cukup jauh. Betul ya? Enggak langsung. Nah, tertampar enggak? Maxine sendiri, kita gak mau nanya yang lain. Kalau Maxine sendiri ngerasa bahwa gua nih Jauh-jauh. kayaknya Gara-gara berat gua nih kali gitu ini. atau gimana? Maxine, jujur. After game ini. After game one, satu aja. Game 1. Semua mempertanyakan sih. Mempertanyakan diri sendiri. Iya. Tapi kayak nggak apa-apa kok, kayak faktornya jelas kok kenapa capek Oke. baru Iya. nyampe. Iya. Untuk diri sendiri ya. Diri sendiri. Heeh. Jadi kayak abang pun, Bang Jali pun Iya. bilang kayak nggak apa-apa game 1. Iya. Emang ini kita butuh buat trajectory naik terus. Buat ditampar biasanya gitu Iya. ya. Iya sih, betul Emang ya. tamparan lah. Iya. Iya. Tapi ya Masa baru datang langsung ditampar Gi? Dari Amerika lagi. Amerika lagi. Orang dari Amerika nyobain makanan enak, ini ditampar katanya. Iya. tapi ya sih bener-bener shock, Iya, sempet shock. iya. Terus kita sampai ada grup discussion sampai 2 jam satu tim. Wow. Itu After game. after game, tapi di hotel. di Iya, hotel. iya. Semua, tapi pemain doang. Kita tuh sampai ngomongin, apa nih kira-kira kita tuh kenapa semua? Karena aku pun Iya. pas mereka try out ke Taiwan, aku nonton. Iya. Aku sampai nanya, kalian tuh bukan yang aku tonton itu loh. Terus Oh, mereka, kalau misalnya mempertanyakan teman-teman performanya juga dipertanyakan ya Iya, Bang Yasin karena ya. mereka tuh udah bilang kayak, ih bisa Max, tambah Iya. lu kayak bisa Makin nih. nih, makin. Iya jadi. Tapi semua juga kayak, wah emang kita tuh kayaknya kena shock terapi dikit. Iya. Ada mentalnya ya biar Yes. gimana pun game pertama gitu Iya. ya. Jatim Gua pula. boleh cerita sedikit karena hampir sama waktu gua dapat medali perak tapi ya waktu Waktu SEA zaman SEA Games Games 2012. 2015. Pertandingan pertama kalah. Malaysia. Iya, dan yang paling penting adalah pada saat terutama pemain ya, grouping, ngumpul bareng untuk Iya. sama-sama naikin secara mental ya. Iya. Setelah itu kan udah menang terus kan? Iya. Iya gitu. Sampai menang. lupa. Bedanya dia menang terus emas, gue menang terus perak. Tapi kan tetap sebuah hasil. Oh iya, Iya, bener, itu yang bener nggak sih, pernah bener bisa sih, kita. bener sih. Itu satu kebanggaan lah ya pastinya. Iya, tapi benar sih ngelihat kayaknya salah satu cabang yang benar-benar paling rame di PON ini adalah basket sih di awal-awal PON. Iya. Benar gak sih? Betul. Ya penyelenggaraan yang lain. Walaupun nggak ada live streaming, pada ngomong sama kita Iya, live streaming awalnya. loh. Ya asal harga waktunya cocok. Itu bukan waktu, itu bukan waktu. Waktu Waktu tuh gini. time is Time is Money. money. Oh iya benar terserah lu deh. Terserah lu banget. iya. Oke, Maxine, kita ngomong final mengalahkan Jawa Timur. Kamu bagian dari sejarah setelah Iya. 20 tahun. Iya sih. DKI mendapatkan medali emas panjang banget. Wow, penungguan yang lama, penantian yang lama ya. Kita ngelihat nangisnya, harunya. Iya sih. That game kayak gimana? Iya. Game final itu. Menghadapi si final itu sebenarnya kan sudah satu game akhirnya final. Apa yang ada di tim itu? Semua udah siap main aja sih. Semua nervous itu pasti. Pasti. Nervous pasti. Bagus. Nervous Nervous itu pasti. bagus. Yes, Nervous is important Tapi loh. kayaknya kita mengeluarkan nervous kita dengan benar. Kita Yes. menjalankan semua Iya. yang game plan kita, semua yang udah Bang Jali omongin kita jalanin dengan benar. Iya. Makanya kayaknya outputnya bagus. Bagus Dan banget. kita tuh belajar dari game 1 lawan Jatim tuh energi kita fluctuating lah, naik turun banget. Iya. Nah abis itu pas di terakhir tuh bener-bener udah gak ada habisnya energinya. Main terus, hajar Yes, terus. yes, iya. Semua kayak even bench juga berisik Semua banget. contribute. Iya. Makanya jadi Iya. kayak itu tuh pas mau main tuh semua udah kayak tiap quarter kita 10 menit by 10 menit by 10 Iya. menit. Iya. Sampai kita tuh di locker room tuh gini, masih 20 menit belum menang, masih Iya. 20 menit belum Aduh, menang. iya. Bener sih.
Pokoknya semua saling ingetin bahwa sebelum 0-0. Sebelum detik 0-0 belum kelar gitu ya. Kelar ya. Belum. Itu tuh deg-degan banget. Sampai CNG tuh udah kayak, duh Max masih 10 menit loh. Angka tuh masih udah jauh tapi aduh kayak gue tuh takut dikejar gitu. Iya. Cadanganers bisa bayangin ya. Ini udah finalis nih, masih ada perasaan-perasaan yang ya apa harus mempertanyakan nih. Ini masih punya kita bukan ya? Punya kita gak sih gitu ya. Karena belum kelar. Apalagi gitu loh, kalau gue gak tahu ya ngebayangin. Apalagi sebenarnya mau ngomong, gue gak bisa bilang underdog ya. Cuman di game pertama mereka kalah jauh loh. Tapi emang kayak kita juga salah satu tim yang paling muda. Kita sama Jabar pemainnya banyak yang muda banget. Ya? Iya. Seniornya cuma CNG. Sama ada anak WU katanya. Iya. Iya udah sisanya masih 2005, 2006. Fresh. Artinya kayak kamu, Keira, apalagi Abby ya lebih muda lagi. Itu masih bisa main 4 tahun lagi dong? Kita ada 4 orang lanjut main 4 tahun. Sedap, hati-hati everybody. They're coming back. Jadi paling senior. Jadi senior ya, iya loh. Tiba-tiba senior. Udah 21 tuh. Gantiin JNG nih ya. Iya. Tapi kalau ngomongin Angelic ya, Angie gitu. Melihat Angie sebagai seorang leader, dia juga yang sudah masuk ke timnas senior. Iya. Boleh gak ngasih sosok Angie untuk tim? Impact-nya apa tuh untuk tim? Angie tuh kayak glue-nya. CNG tuh kayak glue-nya. Perekatnya, perekat tim ya. Ya dia tuh sampai kita tuh sebelum game bisa ditanya kayak, kalian tuh sebelum game mau diajak ngobrol gak? Oke. Bisa bercanda gak? Semua. Satu tim tuh harus tahu semua each other player tuh harus gimana. Jadi semua bisa siap. Gak ada yang kenapa-napa, gak ada yang habis dijailin terus marah, game-nya jadi jelek. Dia tuh bisa ngerangkul tim. Mungkin orang-orang lain belum tentu bisa, tapi CNG emang the best. Glue dari tim DKI. Iya. Jadi siap tuh jadi di 4 tahun mendatang ya? 4 tahun lagi ya? 4 tahun lagi harus. Jadi udah jadi tim manager. Oh iya. Kamu yang jadi gelunya. Jadi kamu jadi gelunya. Amin deh. Iya. Karena yang menarik adalah gue jujur, gue sampai gue taruh di Reels bagaimana Angie one on one sama gue waktu itu, dan dia bilang salah satu yang dia pengen kejar adalah PON. Kejadian. Dan akhirnya kejadian. Gitu ya kan. Wow. Jadi happy lah ya. Nah paling berat siapa? Jadi tetap Jawa Timur kah yang terberat atau tim mana yang kamu rasain? Di luar kamu respect dengan semua tim ya? Iya. Tapi kalau untuk Maxine? Jabar juga sih. Jabar ya? Deg-degan. Bikin deg-degan Jabar. Ya, akhirnya kalian menang berapa? Iya. Semifinalnya ya itu ya. Tapi gak jauh-jauh banget sih. Iya. Apalagi tadi sempat cerita bahwa sebenarnya DKI tahu bahwa Jabar itu persiapannya jauh-jauh banget ya. Iya. Lebih siap harusnya secara waktu daripada DKI ya. Iya. Apalagi ada Justin juga kan. Iya. Teman-teman kamu di sana juga gitu ya. Iya. Di timnas juga barengan. Di timnas barengan. Jadi kemarin tuh kayak deg-degan juga sih. Iya. Apalagi Jabar punya big. Iya kalau ngomong big man sebenarnya lebih kuat, lebih lengkap lebih ya. Ada. Iya. Terus jadi kita kemarin tuh lawan Jabar, apalagi Jabar kan mainnya selalu fast pace. Iya. Kan emang selalu fast pace. Iya. Jadi kita pas tapi udah tahu tapi biasanya jadi udah tahu kan kalau udah pernah sama Om Livan, mainnya gini gitu. Atau ya pelatih sih sebenarnya lebih tahu ya. Iya sih, tapi kan kita nggak pernah tahu, kan orang punya strategi masing-masing kan. Setuju. Jadi ya harus come ready aja. Oke, kalau gitu saya serahkan medali emas ini. Kita simpan di sini. Salah. Kita simpan dulu, kita berikan. Tepuk tangan kayak di sini. Selamat, hati-hati. Pertanyaan berikutnya. Kenapa di sini? Karena hati-hati ada Mike ya. Mike. Pertanyaan yang berikutnya adalah bonus ready. Harus gila. Pak Lexi. Ini anak-anak. Ini udah mau pulang nih. Saya dengar. Ini gosip aja biar namanya gosip ya. Gosip boleh dong. Gosipnya katanya waktu itu kalau Jawa Timur tuh juara. Wow. Apa nih? 30.000. Uang transport. Katanya 300. Wow. Kalau kata gue sih DKI. Nah ini balik lagi nih. DKI dengan 20 tahun tidak pernah dapat medali emas. Pencapaian loh ya. Mudah-mudahan. Belum ada kabar-kabar kapan atau berapanya? Belum sih. Belum jelas. Mungkin ke kamu belum, mungkin ke papa. Dia gak nanya-nanya papanya, kasak kusuk.
Tapi ya itu bagian dari apresiasi ya. Oh iya sebenarnya dong, apapun iya dong. itu ya. Itu suatu hal dan yang sekarang wajar. udah hal yang sangat wajar. Betul. Sekarang kita mau nanya Maxine, mumpung kenapa? Maxine ini besok pulang lagi ke Amerika. Makanya ini kita syuting sekarang. Besoknya tuh akan langsung pulang. Makanya benar-benar minta tolong Maxine bisa nggak punya waktunya. Karena pesawatnya kebetulan di depan Gi. Nungguin pesawatnya. Iya. Udah mau lagi ya pesawatnya. Iya. Nah, Maxine, gimana jadi di Amerika? Lebih senang di Amerika atau di Indonesia? Si Papa lagi ngeliatin. Basketball wise. Oh, Basketball wise dulu deh. Both. Oh, really? Oke. Positif negatif lah, dua-duanya ada. Oh ya? Tapi kalau di Indonesia enak ngomongnya bahasa Indonesia. Gak belibet ya. Iya sih. Jadi gini, cadanganers gue tuh sempat ya ngobrol-ngobrol sama Maxine tapi by DM, ingat gak dulu? Maxine gue nontonin terus, gue suka bla 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 terus gini. Ke Amerika ya? Terus gini, terus niat gak sih nerusin ke Amerika? Oh mau banget om, gini-gini. Sialan manggil om. Oh ya gue udah tua gitu kan. Ya iyalah, lu aja lebih tua dari bapaknya. Nggak, udah terus ngobrol-ngobrol. Waktu itu ternyata jadi setelah ngobrol sama Maxine gue juga berkenalan dengan orang tuanya dan ngobrol ke sini. Iya sorry ya, bukannya aku ikut campur, tapi aku kok ngelihat Maxine ini dengan segala macam talenta dan kayaknya apa ya hasratnya untuk basket ini harus dipenuhi. Dan kalau diteruskan di Indonesia kok kayaknya akan ada mentoknya gitu. Kalau aku ngomongnya gitu sama orang tuanya, terus iya nih kita lagi ngobrol-ngobrol, siapa tahu. Waktu dulu aku ngobrol ya paling nggak kenalan sama Ro, katanya bisa bantu di sana. Oh iya? Iya serius. Akhirnya kejadian semua loh. Iya. Bener gak sih? Manifesting ya. Bener kan lo ngomong gitu kan? Terusnya mau banget om, tapi gimana caranya? Ya nanti deh aku coba ngobrol sama Ro dan bla 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 bla. Ternyata orang tuanya juga sudah sangat lebih visioner gitu-gitu. Kejadian loh akhirnya ke Amerika gitu loh. Dan dari SMA udah di sana, ya kan? Betul ya? Masih SMA. Waktu masih SMA. Iya SMA. Iya. SMA sekarang di sana, terus sekarang mau menuju ke university. Pilihannya adalah, boleh kita ulang lagi gak? Boleh. Cal State Fullerton. Cal State Fullerton. Portland State. Cal State Northridge. 3 itu ya yang... 3 yang D1. Yang D1. Dan akhirnya kamu memutuskan untuk di... Cal State Fullerton. Cal State. Dengan pertimbangan? Iya. Satu aku suka location-nya, kampusnya. Iya. Kampusnya lu suka? Coach-nya juga aku suka, coaching staff ya. Mereka... Kamu udah searching lah, udah. Jadi saling browsing ya? Atau udah kenal? Visit, udah kenal. Udah ketemu beberapa kali, udah kontak, telepon bolak-balik, Zoom. Udah kenalan juga sama orang tua aku. Iya. Kemarin juga visit, ada mama. Iya. Pas banget. Jadi mama juga bisa tahu nanti kuliah tuh kayak apa nih, kampusnya kayak apa, nggak yang sembarang masuk kampus gitu kan. Iya. Ya udah, aku juga suka timnya, cara main coachnya, cara dia ngelatih, aku suka dan terstruktur banget coachnya Jeff Harada, itu half Japanese line. Jadi bener-bener ada Asian style juga sih, jadi aku juga belajar juga tuh ya. Jadi berarti di sana ya nggak hanya sekolah memantau calon pemainnya, pemain juga harus memantau calon sekolahnya ya. Iya, dan lihat pelatihnya juga nih cocok kira-kira gitu ya. Terus lihat juga historinya sih, karena banyak yang pemain dia freshman of the year. Wow. Berarti dia juga gak takut mainin freshman-nya. Yes, ini dia pinter sih. Harus menyukai juga. Betul dong. Ya kan? Jadi ya banyak pertimbangannya lah. Tapi emang dari semua paling cocok yang ini. Dan paling suka juga. Kuliah kamu ngambil jurusan apa? Science of Health. Science of Health. Sebenarnya gimana sih kalau misalnya cara mereka merekrut pemain kan gitu ya? Mereka menawarkan apa aja tuh bisa beda-beda gak sih? Satu sekolah dengan sekolah lain. Contohnya yang ini menawarkan apa? Kayak ini. Pada pengen tahu juga. Om Ogi, Om Ujo pengen tahu juga. Termasuk kayak, yang ini dikasih scholarship-nya full. Yang ini setengah. Yang ini 3/4, 7/8. Kayak celana ya. 3/4, 7/8. Iya, jadi beda-beda. Kalau Cal State Fullerton full ride. Aku 3-3-nya ini full ride. Tapi ada yang masih. Papa mama puji Tuhan. Bisa mikirin buat Adi. Iya tuh. Amin. Next step ada ya. Amin. Terus? Ya makan 3 kali sehari, asrama. Anything to do with education juga dibayarin. Yang tiba-tiba mendadak di semester harus beli ini itu dari pelajaran juga dibayarin.
gear, everything, health insurance juga, visa juga semuanya. Tapi ada juga yang enggak, tapi itu tergantung sekolahnya sih, tergantung penawarannya. Ada juga yang case-nya tuh ada yang mungkin timnya yang on full ride udah penuh nih. Mereka tapi masih bisa scholarship, cuman gak full ride. Ada juga sekolah-sekolah. Mereka menawarkan yang full scholarship udah penuh nih. Lu mau nggak kalau gini-gini gitu ya? Jadi nanti di timnya Maxine tuh pasti ada juga yang tidak full scholarship. Ada. Ada juga yang namanya walk-in. Walk-in tuh walk on. Datang uang kayak orang main di Diamond Bowlers dapat uang transport. Enggak. Walk-in gimana? Walk-in tuh jadi namanya walk-in walk on lah. It can be both. Jadi tuh timnya kasih tahu umumin di sosmed itu kalau mereka masih punya spot nih. Oke. Tapi walk on. So tuition semua bayar sendiri, everything bayar sendiri, tapi gear masih ditanggung. Tapi ya you fight for the spot. Datang trial, try out. Suka nggak, cocok nggak. Tapi ya abis itu juga kita nggak tahu dapat minute play atau enggak. Itu nanti you have to fight again dia. Karena kan mungkin di sana di Amerika ya peluangnya orang-orang yang senang olahraga. Banyak sekali dia coba juga ya. Terus anggaplah pemain dari negara lain gitu di sekolahnya Maxine nanti ada berapa orang? Misalnya ada yang dari Jepang mungkin. Tahun ini di tim aku yang udah bakal make varsity itu ada 5 orang internasional sama aku. International player ada 5. 2 Serbia, 2 Spain sama aku. Ada yang dari Jerman tapi dia kayaknya nggak varsity. Gila, seneng banget sih. Akan mulai berarti gini, kuliahnya mulai tahun depan habis lulus SMA. Iya, tahun depan. Tahun depan. Terus di Wan nih, kita harus nobar nih di Wan yang pertama. Deg-degan. Tapi latihan dulu. Penyesuaian dulu. Iya. Tenang. Tahun depan ya. Karena gini, kita aja juga di Indonesia ya, kita bangga, kita boleh ceritain karena ini biar jadi motivasi banyak orang. Tapi juga jangan terlalu memberikan pressure sama Maxine. Setuju. Iya kan, Maxine tuh sampai sekarang juga kita suka ini gini. Kayak tadi aja, Om gak usah pakai ya enggak, ini satu kebanggaan. Iya bangga sih kalau sampai ada yang kalau siapa si asisten pelatihnya DKI yang cowok masuk ke Andi. Iya masuk ke apa? Ya seperti biasa kayak zaman kalau Olimpiade suka masuk ke apanya lokernya? Bukan yang kalau di airport. Ini kalau di airport scannernya itu ditaruh di dalam terus bunyi terus dikasih lihat gold. Itu tuh direncanain dari hotel. Iya udah pasti. Karena dulu out of kayak gitu. Iya. Ngikutin. Wow. Tapi sebenarnya gini, kita mengundang Maxine juga. Sebenarnya kan ini Maxine adalah satu di antara masih sedikit pemain Indonesia yang akhirnya bersekolah di luar negeri. Nah, sebenarnya kita juga ingin mendorong teman-teman, orang tua semuanya nih bahwa sebenarnya kalau misalnya ingin mendorong, kalau ternyata ada hasrat dan juga ada bakat dan juga pasti ada jalannya untuk bisa meneruskan basket, apalagi pemain putri ya, benar nggak sih? Iya. Karena pemain putri kita tuh permasalahannya adalah mentok di sini, kita nggak punya liga, kita nggak punya apa, selalu tetap akan ke sana. Iya, Mike pun perjuangan loh, artinya gini, waktu high school sebenarnya Mike dia full scholarship nggak kalau high school? Enggak. Artinya gini, jangan bilang bahwa mereka bisa karena semua udah ditanggung. Enggak. Harus ada usaha dulu. Iya. Mau gini ya, usaha tuh kita pernah bahas waktu itu one on one-nya kita bahas adalah gini. Usaha orang tua karena dia orang tuanya pasti. Tentu saja. Atau usaha juga dari sekeliling termasuk orang tua juga yang cari sponsor, network itu yang paling penting. Tapi hasilnya adalah yang bukti tadi senyum adalah ternyata pas kuliahnya benar-benar full scholarship. Iya kan? Gitu. Jadi ya maksudnya kita pengen ngasih tahu bahwa jangan bilang itu dia enak. Ada gue tuh paling capek sama orang gitu. Dia orang punya duit gini-gini. Enggak, banyak sekali loh orang-orang yang juga mungkin secara finansial mungkin agak kelihatannya tidak mungkin, tapi kalau kita punya usaha, kita mencoba cari koneksi dan lain-lain, semuanya bisa mungkin. Rewind sedikit. Sebenarnya bisa. Mungkin gak sih sebenarnya? Aneh banget ya 2 om-om ini. Aneh. Mungkin gak sih? Terus gini, kalau di zaman sekarang udah gak bunyi gitu. Kalau di zaman kita masih kaset gitu. Gue juga malu ada rewind gitu. Maksudnya gini, kita mundur sedikit ya. Mungkin gak Maxine lebih mantap bahwa akan melanjutkan karir basketnya setelah waktu itu kan sempat disponsorin untuk ikutan apa tuh?
di Impact. Itu kan hanya bahasanya kursus doang ya itu ya? Iya. Atau gimana? Cerita dulu dong tentang itu dong. Jadi gimana waktu itu penawarannya gimana sih? Kamu yang mengajukan atau kamu yang ditawarin gitu loh? Awalnya aku yang ditawarin. Kamu kelas berapa tuh waktu itu? Kelas 10. Tapi sebenarnya udah dilihat dari kelas 9. Oke. Mungkin karena aku juga temen namanya Om Ino kan. Oke. Tapi aku tuh kelas 9 masih kayak belum tahu juga kan. Iya. Kita belum Masih tahu mau belum kemana. tahu, iya. Indonesia juga waktu itu belum yang gimana-gimana sama Impact. Yes. Sama-sama udah sama Impact kerjasama. Ada linknya, ada channelnya. Terus langsung, oh yaudah abis DBL berangkat. Nah abis DBL kita berangkat. Berapa lamakah? Sebulan. Hanya sebulan di Impact? Sebulan udah lama sih. Lama tuh katanya. Cukup ya? Cukup lama segitu? Berasa sih. Capek pasti sebulan. Iya. Karena dan latihannya berimpact? Lumayan. Berimpact latihannya kayak different. Karena mungkin aku sebelum ke Impact aku gak pernah nge-gym. Nyampe Impact aku nge-gym. Ini juga nih. Ini nih pemain-pemain kita ya. Iya. Seneng main basket tapi Nggak gak seneng nge-gym. Terus habis Makanya ikutan Impact. gara-gara Impact jadi seneng banget nge-gym. Oke. Nge-gym terus lah habis itu. Tapi di Impact juga banyak improvement, banyak skill yang baru. Iya. Wawasan juga jadinya. Wawasan. Terus mainnya juga karena Impact itu sebenarnya boys camp. Jadi aku main sama boys. Oh gitu? Ada sama si girls camp ada gak sih? Dia enggak. Impact gak ada, adanya WNBA players. Oh, dari Las Vegas Aces. Serius? Kamu mau ikut juga gini? Hah? Gak apa, saya nonton aja dulu dah. Gitu ya, bukan gak mampu, cuman iya. Okay. Pas masuk ini, do you need a cheerleader? Siapa aja? Aja Wilson. Kelsey Plum. Kelsey Plum. Oke, saya foto aja. Iya. Oke, wow gitu. Jadi mainnya main cowok-cowok. Sebulan itu berarti membukakan mata banget untuk seorang Maxine untuk memantapkan nih. Iya. Kayaknya gua mau nih gitu. Dan mungkin gak cuma karena Impact ya. During Impact aku Sabtu Minggu main AU. Mama nyetirin. AU apa? Sama ini. AU itu amateur something league lah. Oke. Jadi itu kayak klub. Nah, klub itu bisa main di fall selama 1 bulan atau di summer 3 bulan. Iya. Nah, itu kita bisa traveling, bisa enggak ada Liga Nike, Adidas, Puma, semuanya. Itu apa klub ya? Klub. Nanti kita kayak ikut klub, nanti kita ikut liga kayak aku main di Bay City, aku main 3SSB, Adidas League. Yang Adidas ya. Oh oke. Nah itu kita traveling, juga disponsorin sama Adidas. Oke. Kita di AU itu adalah ajang dimana kita main di depan pelatih. Para pelatih. Disitulah. Dari divisi 3 sampai 1, NAE, JUCO, ada semua. Nah, di situ JUCO itu junior college ya? Junior college. Nah, itu kita main namanya live period. Oke. Nah, di AU season itu ada yang live period, ada yang enggak. Jadi ada yang turnamen doang buat habis selesai. Tapi ada juga yang live period. Live period itu dimana bener-bener ada coach duduk di samping sampai kayak kemarin tuh 3SSB ada pelatih Yukon, ada coach Lara dia duduk, ada semua nontonin Iya, terus bisa ketemu kemarin yang terakhir di South Carolina, Rock Hill, aku ketemu sama USA gold medalist dari U18. Semuanya main terus finalnya. Oh, yang jago-jago semua. Ya ketemunya di situ. Iya. Wow. Dan itu keren banget. Yang nonton tuh bener-bener semua gak ada yang fokus sama lapangan lain, cuma itu doang. Iya. Dan lapangan tuh banyak. Ada kemarin game itu ada 12 lapangan. Nah kalau kamu ikut yang AU itu diminta kan, karena kamu sempat posting juga tuh waktu kamu akhirnya masuk ke si Bay City itu ya. Itu diminta kan, berarti kamu di hire gitu ya? Iya, dan kita juga bisa ngajuin sih. Oke. Itu karena kalau AU itu sebenarnya buat nyari exposure. Iya. Nah, exposure untuk pelatih. Nah, makanya juga di sosmednya juga berjalan kan buat exposure. Karena coaches juga banyak yang kontak dari sosmed, Twitter. Gitu. Apalagi kalau di sini mungkin Twitter kita jarang ya. Tapi kalau di sana Twitter benar-benar dipakai. Oke. Nah, sekarang hasil yang sekarang di Indonesia Twitter dipakai buat untuk buzzer. Pilpres, pilkada. Oh ya, oke. Lebih ramai. Nah, bola juga ya. Bola. Balik ke hasil yang sekarang, apakah ini terpilihnya dari beberapa universitas itu gara-gara kamu tampil di AAU itu? Iya. Dan ada juga aku season di mana nanti ada jedanya, ada namanya dead period di mana coaches nggak
nggak boleh kontak kita. Iya. Terus ada juga dead period, kita nggak ada AU season. Nah, di dead period itu ada satu period di mana kita main sama sekolah. Live periodnya. Oke. Nah, aku kemarin ke LA ke Ladera Ranch. Iya. Nah, itu aku main sama Reardon sekolah aku. Dan itu main live period depan coaches. Wow. Oh, jadi kayak Jadi ini. ada 2. Sorry deh, yang mama nonton ya? Itu ya? Mama datang tuh nonton kamu bertanding itu pertandingan Bukan, apa? itu Liga Sekolah. Liga Oh, masih Liga Sekolah. Itu masih Liga iya, Sekolah. iya. Liga Sekolah juga kamu apakah juara atau? Kita juara 3. Iya. Tapi itu first year kita main league, jadi itu hasil bagus banget sih. Keren. Terus kita langsung main divisi 1 buat state tournament kan. Iya. WCL. Yang banyak ya. Sampai dia ngomong sampai banyak kayaknya banyak banget ternyata pertandingannya banyak ini banget. Jadi when you ask about basketball di sana tuh basket semua ya. Basket banget. Tinggal kita mau atau enggak gitu kan. Ada yang jangan ya kalau kita nunggu ya susah. Tapi kan kalau ada yang bisa kita apply, kita apply, kita coba gitu. Dan ada juga yang kayak di City nanti kayak ada City All Star Team gini-gini. Tapi itu bisa daftar gitu. Seru. Nanti dilihat di rank di online itu ada rankingnya pemain. Kayak aku nomor 13 di San Francisco di WCL. Rankingnya. Iya. Terus nanti kayak oke, masuk ya udah main. Ya ini buat jual diri. Iya betul. Bukan gitu sih Om. Maksudnya tapi kayak mengekspos. Iya. Bahasa orang tua tuh emang suka gitu sih. Gak enak hati gitu kan. Tapi Maxine ngelihat kita ngomong basket putri ya. Oke. Kita udah lama gak ada liga. Bahkan juga sebenarnya udah tahu kita pernah kalau di podcast juga Om Ogi, Om Ujo udah bilang bahwa sebenarnya banyak yang pada pengen ikut liga, tapi juga banyak yang tidak mau buang komit dan buang duit untuk liga putri, untuk basket putri gitu loh. Nggak kayak cowok-cowok aja belum untung, tapi itu kan udah spend berani beda berani gitu invest, loh. ya. Tapi kalau kamu lihat basket putri di Amerika sendiri, apakah emang ya sekarang Caitlin Clark sih gara-gara dia ya. Tapi sebelumnya kan emang berat. Nah, I think di negara manapun tetap susah sih. Dapat exposure-nya atau dapat perhatiannya? Dapat perhatiannya. Dapat kayak sponsornya ini. Karena different. Maybe kalau cewek kan kita mainnya nggak kayak cowok. We can't dunk. Tapi ada some girls who can dunk. Iya. Nah, cuman kadang itu aja medianya belum menyoroti banget. Tapi karena Caitlin Clark jadi menyoroti. Iya. Tapi paling nggak ini omongan langsung dari Maxine yang kita semua dari dulu pengen punya liga putri dan lain-lain. Ya emang kenyataannya bukan nggak mau atau itu emang sulit. Ternyata seperti itu ya. Emang ternyata sulit ya. Kita ngomong selalu kalau kita ngobrol juga kalau ngomong WNBA ini benar-benar ketolong banget sama Caitlin Clark. Ini kalau bisa dibikinin patung. Dia kan bikin dia jadi walaupun belum. Ya lu pernah ada ceritanya nggak sih WNBA jalan kostumnya OOTD-nya dulu kan enggak. Iya, sampai sekarang mereka sampai bikin klub lagi di San Francisco kan? Iya. Valkyrie. Oh bikin. Oh San Francisco Valkyrie. Oh sama sih ini juga mau. Oh gold. Oh no itu Jili. Ya oke betul. Nah sekarang berarti gini, dengan kamu path yang kamu udah lalui sekolah di Indonesia, terus DBL, terus akhirnya sempat Impact, terus apa segala macam. Kan kamu sebenarnya buat peluang sendiri ya. Kamu tampil, dapat perhatian, dapat kesempatannya diambil, decisionnya atau gimana sampai akhirnya sekarang ke sini. Sebenarnya kalau menurut kamu pemain-pemain Indonesia bisa nggak sih ngikutin jejak kamu gitu? Bukan segampang seperti itu? Bisa sih. Asal pilih lingkungan yang baik, di-guide orang tua, di-guide sama pelatih yang benar dan paham. Sama kalau emang mau nanya aku sih gak apa-apa. Iya. Dari dulu gini ini sama loh. Ya Maura terus juga Mike juga terus Maxine juga selalu bilang. Kalau emang punya motivasi, punya mimpinya dan benar-benar kepengen dan gak setengah-setengah, ya aku siap bantu. Jadi pertanyaan gue gini sebenarnya. Setelah kan ini udah perjalanannya nih. Nih Maxine di Amerika, Maxine ini gini-gini. Udah ada belum yang terinspirasi atau terpancing untuk ngikutin gitu loh? Udah ada yang hubungin kamu belum nanya-nanya? Jujur. Cewek belum.
Ya, berarti belum berani juga ya untuk melepas putrinya seperti layaknya keluarga ini ya. Ini juga susah. Ini juga susah. Ini sampai dianterin. Oh, maaf. Ini kalau ini gak kelihatan kalau sebenarnya bisa ada rantai nih. Ini udah ada rantai ke bapaknya. Oh gitu. Aduh. Maaf. Oh gitu susah juga. Susah banget. Oh oke deh. Ya masih pakai banget. gampang. Jangan lupa pakai banget. Oke, pakai banget ya. Pakai Oke, kita banget. garis banget. Oke. Bold ya. Oh jadi memang ternyata gini, nggak semudah itu karena untuk keluarga dari Maxine sendiri banyak pertimbangan untuk mendorong sampai tahap ini ya, gitu ya. Oke, jadi mengerti. Kalau yang cowok-cowok ada yang udah mulai nanya-nanya mungkin ke keluarga atau ke Maxine? Kalau ke aku sih udah, waktu itu ke mama juga udah. Cuman ya apa pertanyaan mereka? Kayak latihan sama siapa? Kemana nih kira-kira kalau latihan? Ada sekolah nggak? Hubungin siapa? Tapi kalau dari beberapa sih ada yang kayak beda, mereka tujuannya beda, lebih ke sekolah tapi mau sambil main basket, bukan sekolah buat basket atau basket buat sekolah. Oh oke. Sekolah yang ada basketnya gitu ya. Oh oke. Lebih kayak buat main. Anak lu Gi? Aduh anak gua. Main piano ya? Piano. Gara-gara Maxine gitu sih. Dia lebih banget. Lucu banget tapi. Iya cuman Enzo disuruh basket dia cuman lari. Kan minta ditemenin. Nika belum. Cuman Enzo itu minta ditemenin tim sekolah SD ya. Oke. Terus gue udah nonton, gue berharap kan dia bisa something lah. Iya. Belum. Maju mundur doang. Cuman ya udahlah nggak apa-apa. Gue iya. Tapi gini, berarti Enzo kalau sekarang lebih kemana Gi? Main piano. Berarti bisa nanti yang tet 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 Nanti gue bilang ke orang-orang, gue ada proud parents, anak gue sekarang main piano di NBA. Jadi lagi tapi aku bakal datang sih kalau Enzo yang main. Nontonin Enzo bukan lapangannya, bukan pemainnya. Aduh udah gak kesorot. Kan gue ngedoain sebagai omnya. Amin. Iya amin. Oke. Bisa terus ke kamera. Manifesting ingat ya, manifesting. Oke. Maxine juara PON. Udah ya kan. DBL udah. Sama timnas Indonesia sudah Junior udah semua. Udah pernah juga ya? Junior udah 3 kali ya? Udah juara? Belum tapi udah masuk. Tapi udah pernah mempertahankan divisi. Oh iya, betul. Iya. Nah, artinya kan gini, goalsnya kamu apa lagi sih? Yang salah satunya udah pastilah timnas senior. Pasti banget. Pasti, amin. Ya. Amin. Apalagi yang kamu pengen, karena gini, apakah sekarang boleh dong bermimpi untuk WNBA? Tidak mudah kita tahu ya nggak? Tidak mudah tapi gitu. Tapi boleh bermimpi. Bisa. Manifesting. Ya. Bisa. Jadi amin apa? bisa. Oke, apa aja jadi timnas senior ya? Oke. Apapun laganya ya. Iya. Apapun Betul. Berhasil dulu di divisi 1. D1 ya, di One. Yang paling dekat itu. Yang lebih dekat lagi mau coba juarain liga sekolah tahun ini. Liga? Oh iya masih tahun ini. Masih kan dia tahun depan kuliahnya. Iya dia tuh. Belum kuliah loh. Aduh ini masih kecil banget. Masih kecil. Baru bikin KTP. Aduh. Iya. Baru tadi bikin KTP. Berarti SIM juga baru bisa ya? Iya. SIM juga baru bisa. Hati-hati, ada SIM, ada mobil. Oke. Beban. Itu nggak sama dicek langsung di kontraknya. Ini masuk JIR nggak ya? Maksudnya dapat dari sekolah. Mobil. Oke. Iya. Terus targetnya sih kalau bisa level up lagi di divisi 1 mau. Kalau misalkan mungkin dapat tawaran lebih baik lagi atau freshman of the year lah. Iya. Oke. Yang penting minute play dulu sih di minute play ya betul. College. Amin. Kita sih mengamini ya doa. Iya. Tapi boleh gak sih? Kalau gue tuh ngarepin ya, Gi, dari tadi pertanyaan gue bolak-balik adalah Maxine ini kan sebagai prototipe contoh orang benar maksudnya gini, anak muda yang niat banget ingin jadi pemain basket sampai berburu ilmu, pengalaman dan lain-lain jauh-jauh ke Amerika. Walaupun sebenarnya baru main basketnya baru di umur 12. Iya.
Oh iya. Iya. Oke, nah maksud aku gini, ini mudah-mudahan sih mendorong teman-teman lain ya yang sekarang gemar bermain basket. Gue lihat yang main basket sih banyak gitu loh. Banyak. Tapi yang seniat Maxine, mudah-mudahan makin lama makin banyak lagi. Iya. Nah gue ingin nanya, dari teman-teman yang kamu kenal nih, teman-teman di tim PON, Timnas, atau dimanapun yang ada di Indonesia gitu loh. Ada gak yang sebenarnya tertarik gitu loh untuk ngikutin ini jejaknya bisa dia nih. gitu loh. Atau kamu ngeliat Lu gini bisa teman loh. kamu deh, kamu anak-anak DKI. Lu bisa loh gitu loh. Anak-anak DKI atau anak-anak Timnas yang menurut kamu si ini bisa deh. misalnya contoh ya kita ngomong Angelic tuh bisa misalnya. Misal atau gitu. Abby tuh bisa misalnya. Misal gitu loh. Ya. Ada gak yang kamu lihat gitu? Ada. Putri. Name Sebut. few. Name Gak few. apa-apa. Kira-kira aja. Name few. Tapi Yes. gini ya, bisa ya balik lagi tinggal orangnya mau tidak dan lain-lain. Itu gak usah dipikirin. Tapi siapa kira-kira yang bisa? Abi Pujakusuma. Abi Pujakusuma. Abi, Anak Tam, anak ayo. Tam. Bisa, Tam. Benar. Iya. Ya, terus ada lagi mungkin potensial gitu loh untuk bisa ngikutin pathnya kamu. Kalau dulu kan kita selalu nyebutnya Natasha Debbie ya, karena Natasha Debbie tuh. Oh, kalau dari senior banyak sih. Iya, kalau senior. Kalau senior tuh sebenarnya banyak. Oh iya. Cuman emang kali Kayak mungkin iya. kenapa nggak mau ya? Iya. Natasha Debbie. Iya, banyak. itulah makanya harus ada yang pertamanya dulu sebagai contoh. Oh, gitu. Ngerti gak sih? Kadang ada yang Mungkin ya nggak harus Amerika kali ya. Ke Jepang aja udah keren. wow, bener Iya. juga sih. Dan Aku bisa juga pengen kali ke Jepang. Iya tuh, Pak. Keren Dia juga juga. pengen ke Jepang. Aku juga Pak. pengen ke Jepang jalan-jalan gitu. Nggak jalan-jalan main basket ya. Iya dong. Oke. Ya tapi kalau Abi sih bisa sih. Bisa Abi sih. mau. Iya, Dan waktunya juga apalagi dia masih muda banget. muda banget ya. Seumuran. Ya please, Iya. kalau yang Sama dari kamu? ini. Enggak dong, lebih muda lagi. Enggak. Desember akhirnya. Oh iya dia. enam. Tapi 2007. Oke. Oh iya. Kalau dari tim lain, Jatim, Jabar? Jatim. Oh, nggak tahu. Enggak. Tapi ada kayak yang- si Erlita. Erlita mungkin ya, kalau Erlita dulu- Christina ya. Si Erlita ini ya oke size does matter ya. Tapi Iya, kayak di Amerika juga banyak kok yang kecil. My Oh, iya? teammates 5'2", 5'3", 5'1". Oh, iya? Tapi apa Tapi ya kelebihannya? kenceng. Tolong. Apa? Kenceng. Kenceng banget, nggak mati bensinnya. Nggak habis-habis. Satu itu ya, Baterainya fisik nyala segitu terus. pentingnya ya. Oke. Tapi dan benar dong dalam satu tim juga, tapi nggak bisa kalau kecil semua, setuju? Tuh. Gitu. Iya, Tapi iya, pada iya, saat si oke. kecil ini Tapi kalau emang dia kayak Cerita, dia jago banget Cerita. iya. Oke. Eh, Itu Dia komplimen loh. IQ-nya Iya. tinggi banget. Iya. Jago. Oke. Code vision-nya keren. Seneng ngobrolnya. Gue Banyak sih ya. banyak Banyak. pertanyaan ya. Gue penasaran soalnya dia perkembangannya sangat pesat banget ya Iya. as a player gitu loh. Kalau kita sih ngedoain mudah-mudahan segala macam yang tadi kamu sebutin Tercapai terlaksana satu-satu. lancar, satu-satu. Ya, Step by step. Walaupun gini, kalau selalu Om Ogi sih bilang, kalau ada yang belum berhasil, ya nggak apa-apa. Itu Nggak apa-apa. bagian dari perjalanan. harus diperjuangkan. Iya. Kalau netizen kan bisa ngomongnya, itu gini. Aduh nggak usah mikirin gitu. Tapi Iya. perjalanan itu nggak selalu mulus. Tapi jangan putus asa, ya coba lagi. Iya. Ingat kali ini orang tua mendukung. Mendukung. Iya. Dia Udah ya? sudah siap. Bukan maksudnya sudah siap dari kan scholarship. Oh iya. Sekarang belum, masih yang sekarang kan tahun terakhir masih dia masih Oh mikirin. iya, belum Ya ampun. belum tenang. Heeh. Biasa dapat email tuh. Apa? Sudah saatnya harus bayar tuition. Maxine, Ya. terima kasih sudah mau berkunjung ke tempat kita ini. Podcast Selama Main ini Cadangan. biasa by phone kan kalau Iya. Iya. audio ya sekarang udah datang ke sini, terima kasih. Kenang-kenangan aja sedikit. Terima kasih. Thank Iya, you. kasih tahu Wow, sama orang-orang di Amerika sana, kita punya podcast Bench Player Podcast. Bench Player Siap. Podcast. Pemain cadangan. Bener Pemain sih. cadangan. Masih Ada kan- yang mau disampaikan lagi mungkin untuk siapapun? Iya, Berterima kasih sama siapa? Mungkin fans, sama pelatih, sama siapapun. Silakan. Kalau untuk tim PON, pelatih, Paleksi, Perbasi, manajer, terima kasih udah bisa mewujudkan mimpi dan cita-cita aku menang PON. Bisa Salah satunya bareng-bareng adalah mendatangkan ya. mendatangkan aku juga. Terima kasih sama Maugi, Iya. Ujo udah Terima ngajak. kasih. Semoga nanti semua yang lain mau info-info tentang Iya. Amerika atau apa, silakan dengan senang hati menjawab. Yes. Dan let's go Indonesia. Let's go Yeay. Indonesia.
Sip, terima kasih. Terima kasih. Dah. Selamat jalan. Selamat jalan. Itu pesawatnya nungguin. Ya.